Aku mencintaimu dalam diam. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak akan ada penolakan. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian, karena dalam kesepian tidak ada orang lain yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih memujamu dari kejauhan, karena kejauhan melindungiku dari rasa sakit. Aku memilih menciummu dalam angin. Bukankah bibirku juga akan merasakan kelembutan dari angin? Aku memilih memilikimu dalam mimpi, karena dalam mimpiku kamu tidak akan pernah mati. Hanya budaknya yang merdeka. Laut takkan membiarkan penghuninya mentas, tak pula membiarkan penghuni daratan masuk ke dalamnya. Air adalah rumah bagi ikan, binatang berbobot menapaki muka bumi. Tak ada siasat atau kiat bisa mengubah pengaturan ini. Ketetapan ilahiyah mengunci begitu kuatnya, dan satu-satunya pembuka adalah Roh. Melekatlah kepada penyerahan diri dan ketundukan terhadap kehendak Roh. Walaupun anak kunci dibentuk dengan benar, atom demi atomnya, tiada kunci yang bisa dibuka, kecuali oleh rahmat ilahiyah. Ketika kau lupakan akal-akalanmu sendiri, kebahagiaan akan datang padamu dari terpandunya engkau. Ketika engkau lupakan dirimu sendiri, engkau akan diingat olehnya. Ketika engkau telah menjadi budaknya, barulah engkau merdeka. Jangan tanya apa agamaku. Jangan tanya apa agamaku. Aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam. Karena aku tahu, begitu suatu nama ku sebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Apa yang dapat aku lakukan, wahai umat muslim? Aku tidak mengetahui diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Islam, bukan dari timur maupun barat, bukan dari darat maupun laut, bukan dari sumber alam, bukan dari surga yang berputar, bukan dari bumi, air, udara maupun api, bukan dari singgasana, penjara, eksistensi maupun makhluk, bukan dari India, Cina,
Bulgaria Saksin, bukan dari kerajaan Irak maupun Khurasan, bukan dari dunia kini atau akan datang, surga atau neraka, bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak, baik raga maupun jiwaku. Semuanya adalah kehidupan kekasihku. Kembali kepada Tuhan. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Hanya engkau dari seluruh semesta, hanya engkau saja yang kupilih. Apakah engkau akan membiarkanku duduk bersedih? Hatiku bagaikan pena dalam genggaman tanganmu. Engkaulah sebab gembiraku atau sedihku. Kecuali yang engkau kehendaki, apakah yang kumiliki? Kecuali yang engkau perlihatkan, apakah yang kulihat? Engkaulah yang menumbuhkanku ketika aku sebatang duri, ketika aku sekuntum mawar, ketika aku seharum mawar, ketika duri-duriku dicabut. Jika engkau tetapkan aku demikian, maka demikianlah aku. Jika engkau kehendaki aku seperti ini, maka seperti inilah aku. Di dalam wahana, tempat engkau mewarnai jiwaku, siapakah aku? Apakah yang kusukai? Apakah yang kubenci? Engkaulah yang awal, dan kiranya engkau akan menjadi yang akhir. Jadikanlah akhirku lebih baik daripada awalku. Ketika engkau tersembunyi,
Aku seorang yang kufur ketika Engkau tampak. Aku seorang yang beriman. Tak ada sesuatu pun yang kumiliki kecuali yang Engkau anugerahkan. Apakah yang Engkau cari dari hati dan wadahku? Menangislah, karena tangisan awan, taman pun tersenyum. Karena tangisan bayi, air susu pun mengalir. Pada suatu hari, ketika bayi tahu cara, ia berkata, "Aku akan menangis agar perawat penyayang tiba." Tidakkah kamu tahu bahwa sang perawat agung tidak akan berikan susu jika kamu tidak meraung? Tuhan berfirman, menangislah sebanyak-banyaknya. Dengarkan, anugerah Tuhan kan curahkan air susunya. Tangisan awan dan panas matahari adalah tiang dunia. Rajutlah keduanya. Jika tak ada panas matahari dan tangisan awan, mana mungkin bakal kembang semua badan? Mana mungkin musim silih berganti jika kemilau dan tangis ini berhenti? Mentari yang membakar dan awan yang menangis, itulah yang membuat dunia segar dan manis. Biarkan matahari kecerdasanmu terus-menerus terbakar. Biarkan matamu seperti awan, kemilau karena air mata yang keluar. Menangislah seperti rengekan anak kecil. Jangan makan rotimu, karena roti jasmanimu akan mengeringkan air ruhanimu. Ketika tubuhmu rimbun dengan dedaunan yang subur, siang malam batang ruhmu melepaskannya seperti musim gugur. Kerimbunan tubuhmu adalah kerontangan rohmu. Segeralah jatuhkan tubuhmu, tumbuhkan rohmu. Pinjami Tuhan, pinjamkan kerimbunan tubuhmu. Tukarkan dengan taman yang merekah dalam jiwamu. Berikan pinjaman, kurangi makanan badanmu. Biarkan tampaklah muka yang dulu tak terlihat matamu. Ketika badan mengeluarkan semua kotoran keji, Tuhan mengisinya dengan mutiara dan kasturi. Orang itu telah menukar kotoran dengan kesucian. Dari Dia sucikan kamu, ia peroleh kenikmatan. Musuhku diriku sendiri. Bukanlah aku seperti seekor singa perkasa, mampu tundukkan musuh-musuhku. Jika ku dapat tundukkan diriku sendiri, cukuplah itu bagiku. Sungguh pun aku serendah hitam tanah, karena yang kurawat adalah sebutir bibit bernama cinta. Kan ku tumbuh kembangkan bunga lili putih di padang rumput. Ketika aku dalam gelap gulita, merintihkan perpisahan, selalu ku yakin aku akan menembus, menebarkan cahaya di tengah gelapnya malam.
ada api bernyala dalam diriku, walau ragaku pucat dan lusuh. Karena aku akan membumbung naik, bagai asap, keluar menembus penjaraku. Aku seorang anak kecil. Guruku adalah cinta. Tentu guruku takkan biarkan ku tumbuh jadi seorang bodoh. Tanpa cinta, segalanya tak bernilai. Jika engkau bukan seorang pecinta, maka jangan pandang hidupmu adalah hidup. Sebab tanpa cinta, segala perbuatan tidak akan dihitung pada hari perhitungan nanti. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Burung-burung kesederhan telah turun dari langit dan terikat pada bumi sepanjang 2 atau 3 hari. Mereka merupakan bintang-bintang di langit, agama yang dikirim dari langit ke bumi. Demikian pentingnya penyatuan dengan Allah, dan betapa menderitanya keterpisahan dengannya. Wahai angin, buatlah tarian ranting-ranting dalam zikir hari yang kau gerakkan dari persatuan. Lihatlah pepohonan ini, semuanya gembira, bagaikan sekumpulan kebahagiaan. Tetapi wahai bunga ungu, mengapakah engkau larut dalam kepedihan? Sang lili berbisik pada kuncup, matamu yang menguncup akan segera mekar, sebab engkau telah merasakan bagaimana nikmatnya kebaikan. Dimanapun, jalan untuk mencapai kesucian hati adalah melalui kerendahan hati, hingga dia akan sampai pada jawaban, ya, dalam pertanyaan, bukankah aku ini Robmu? Pernyataan cinta. Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Bila ku cium harum mawar tanpa cintamu, segera saja bagai duri bakarlah aku. Meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan. Kau yang telah menutup rapat bibirku, tariklah misaiku ke dekatmu. Apakah maksudmu? Mana ku tahu. Aku hanya tahu bahwa aku siap dalam iringan ini selalu. Kukunyah lagi mamahan kepedihan mengenangmu, bagai unta memamah biak makanannya. Dan bagai unta yang geram mulutku berbusa. Meskipun aku tinggal tersembunyi dan tidak bicara, di hadirat kasih aku jelas dan nyata. Aku bagai benih di bawah tanah. Aku menanti tanda musim semi.
hingga tanpa nafasku sendiri, aku dapat bernafas wangi, dan tanpa kepalaku sendiri, aku dapat membelai kepala lagi. Tanggalkan jubah takabur. Tanggalkan takabur dari tubuhmu. Tiada yang pantas dipakai seorang pencari kecuali pakaian rendah hati. Ilmu umum bisa didapat dari menghafal. Untuk keterampilan, tangan bisa dilatih. Jika engkau idamkan kefakiran spiritual, engkau harus berguru. Bukanlah itu soal keterampilan lidah atau tanganmu. Jiwa belajar rendah hati dari jiwa yang lain, bukan dari buku atau ucapan. Rahasia-rahasia kefakiran spiritual memang tersimpan dalam kolb sang pencari. Tapi pengetahuan akan rahasia-rahasia itu belum lagi dimilikinya. Hal itu masih harus menunggu sampai dadanya lapang dan terisi cahaya. Allah bersabda, "Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Karena jika kami menaruh cahaya di situ, tentu kami pula yang telah lapangkan dadanya." Ketika engkau telah menjadi pancuran susu, tak perlu engkau memerah sumber susu lain. Pancuran susu abadi ada dalam dirimu. Mengapa kesana kemari engkau membawa pasu, sibuk mencari susu? Engkau bagai danau besar yang tersambung ke laut. Mestinya engkau malu mencari air ke kolam. Bukankah kami yang melapangkan? Jika engkau telah diberi kelapangan, tak perlu engkau bertingkah bagai peminta-minta. Renungkanlah tentang pelapangan dada, sehingga tak perlu engkau diperingati dengan ayat. Tidakkah engkau lihat